Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Ma'had Al-Imam Bukhari rahimakumullah. Ada harta simpanan yang paling terbaik, harta simpanan yang paling utama bagi seorang muslim. Apakah harta simpanan yang terbaik tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya harta simpanan yang terbaik tersebut ada 3 perkara, sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Harta simpanan terbaik itu adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri beriman yang membantu keimanannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri beriman yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah jamaah sekalian, inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang merupakan sebaik-baiknya harta simpanan. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan seorang hamba selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat itulah Allah akan selalu senantiasa mengingat seorang hamba tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Jika ia mengingatku di dalam sendirian, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di suatu kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mengingat seorang hamba, tentunya Allah akan berikan kepadanya berbagai macam karunia dan rahmatnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan inayahnya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya senantiasa bening, hatinya senantiasa terjaga dari godaan setan, serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menjalankan syariatnya. Ada seorang laki-laki mengadu dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah banyak pada kami. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atasabbasu bih. Maka beritahukanlah kepada kami yang kami bisa berpegang teguh dengan sesuatu itu. Qala la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat Islam yang banyak, yang tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia minta satu kuncinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci semua itu, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan ia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jamaah Jumat sekalian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan tanamkan untuknya pohon-pohon di surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Isra Mi'raj. Ketika itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam." Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Muhammad, dan beritahukan kepada mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka lisan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya ia sedang menanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman di surga
untuk dirinya sendiri. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga lisannya dari mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia jauh dari mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Ia jauh dari berghibah, ia jauh dari berkata kotor, dan ia jauh dari perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah saudaraku sekalian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman bagi hatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jamaah salat Jumat, barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang kedua, yang menjadi harta simpanan terbaik bagi seorang muslim adalah hati yang selalu bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia diberikan oleh Allah kenikmatan, ia senantiasa berpikir, apa jawaban saya di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang saya peroleh tersebut. Sehingga sebelum ia menggunakan kenikmatan tersebut, hati tersebut berpikir, apakah yang saya gunakan ini dalam keridhaan Allah atau tidak. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang senantiasa qanaah, merasa puas dengan yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Ia tidak pernah merasa serakah, tidak pernah rakus. Ia tahu dan ia sangat yakin bahwasannya sesuatu yang Allah berikan kepadanya itulah yang terbaik untuknya. Sehingga akhirnya hatinya tidak pernah berangan-angan, tidak pernah berkhayal untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih banyak lagi. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia makan, hati tersebut yakin bahwasannya inilah nikmat Allah, maka lisannya pun berucap alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hati tersebut penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut senantiasa berharap agar semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut menjadi pahala untuk dirinya. Hati yang senantiasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan nikmatnya, berharap akan surganya, berharap akan keridhaannya. Hati tersebut takut kepada Allah, takut akan azabnya dan kemurkaannya. Hati tersebut senantiasa ia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang penuh tawakal kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah, hati yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya cinta ia karena Allah, benci ia karena Allah, keinginan ia hanya mengharapkan ridha Allah. Dia tidak ingin mengharapkan pujian manusia, ia tidak ingin mengharapkan kehidupan dunia dengan amal solihnya. Demikianlah hati yang bersyukur.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga yang menjadi harta simpanan terbaik untuk seorang muslim adalah istri yang solihah. Istri yang membantu ia untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seindah-indahnya perhiasan dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimanakah ciri-ciri wanita yang salihah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u." Maukah engkau aku beritakan kepada tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki? Al-mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkan suaminya, bila diperintah akan mentaati suaminya, dan bila suaminya pergi, istri ini akan menjaga dirinya. Istri yang solehah adalah yang senantiasa berfikir bagaimana bakti ia kepada suaminya. Istri yang solehah adalah yang berusaha bagaimana menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita, ia ingin bertanya kepadanya suatu kebutuhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki suami?" Wanita itu menjawab, "Punya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Wanita itu berkata, "Aku terus bersungguh-sungguh untuk mentaati suamiku, kecuali aku yang tidak mampu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah olehmu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Istri yang solehah senantiasa berfikir bagaimana ia berusaha mentaati suaminya dalam kebaikan dan membantu suaminya dalam ketaatan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati istri yang membantu suaminya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, Allah merahmati suami yang membantu istrinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudaraku sekalian, 3 perkara yang merupakan sebaik-baik harta simpanan yang kita simpan di dunia ini untuk kehidupan akhirat kelak. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma ij'alna laka syakirin wa laka dzakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.